Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Ningtyas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan catatan yang merinci selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode waktu tertentu. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, negara mengalami surplus perdagangan. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, negara mengalami defisit perdagangan. Selanjutnya ada tujuan dari neraca perdagangan, yaitu mengukur kinerja perdagangan internasional suatu negara dalam periode waktu tertentu, mengetahui posisi ekonomi negara apakah surplus atau defisit dalam perdagangan, menjadi dasar pengambilan kebijakan perdagangan, mendukung pengelolaan devisa negara dengan memantau arus keluar masuk devisa dari ekspor dan impor, menilai daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, yaitu kurs mata uang, harga barang ekspor dan impor, kondisi ekonomi global, kebijakan perdagangan, produktivitas dan daya saing, permintaan dan penawaran dunia, perjanjian dagang internasional. Lalu selanjutnya jenis-jenis neraca perdagangan. Yang pertama, neraca perdagangan surplus merupakan suatu kondisi yang saat nilai transaksi ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, neraca defisit merupakan suatu kondisi pembayaran yang nilai transaksi impornya jauh lebih tinggi daripada nilai ekspornya. Lalu neraca perdagangan seimbang merupakan suatu kondisi saat nilai transaksi ekspor dan impor dalam suatu negara seimbang. Lalu ada dampak surplus dan defisit. Untuk dampak surplusnya itu cadangan devisa meningkat, nilai mata uang cenderung menguat, potensi investasi meningkat. Untuk defisitnya, cadangan devisa berkurang, potensi hutang luar negeri meningkat, nilai mata uang cenderung melemah. Lalu selanjutnya upaya dalam menyeimbangkan neraca perdagangan, yaitu mendorong ekspor produk lokal atau UMKM, mengurangi ketergantungan impor, lalu diversifikasi pasar ekspor, lalu diplomasi dagang dan kerjasama internasional. Lalu selanjutnya komponen dalam neraca perdagangan, yaitu untuk ekspor, penjualan barang ke luar negeri, untuk migas, minyak mentah, gas alam, BBM, non-migas, hasil pertanian, tambang, dan industri. Lalu untuk impor sendiri, ada dari pembelian barang dari luar negeri, migas, minyak mentah, LPG, dan BBM. Untuk non-migas, barang konsumsi bahan baku, barang modal, misalnya mesin gandum atau elektronik. Kesimpulan dari presentasi saya adalah, adapun jenis perdagangan yang dilakukan, khususnya dalam skala internasional dengan melakukan neraca perdagangan, maka setiap pebisnis akan membutuhkan suatu alat ataupun media pembukuan yang canggih dan juga akurat. Terlebih lagi dalam setiap periode waktu tertentu. Perusahaan harus mampu menilai adanya perbedaan nilai barang atau jasa, baik itu yang diekspor ataupun diimpor, sehingga dalam melakukan perhitungan keuntungan, mereka bisa mencatatnya secara akurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.